Baiklah, kali ini kita lanjutkan materi selanjutnya dari asam karboksilat dan ester. Sekarang kita masuk ke preparasi dari asam karboksilat atau pembuatan asam karboksilat. Nah, yang pertama dengan mengoksidasi senyawa alkena ya, dengan atau melalui reaksi oksidasi dari senyawa alkena. Kita bisa lihat di sini ini suatu senyawa alkena, kemudian dioksidasi menggunakan KMnO4 dan juga suatu gugus hidroksi. Nah, ini melalui pemanasan kemudian menggunakan ion H3O+. Nanti akan dihasilkan suatu gugus asam karboksilat. Kemudian yang kedua, mengoksidasi alkena dengan suatu ozon dan juga peroksida O3 dan H2O2, juga dia akan menghasilkan suatu senyawa karbon asam karboksilat. Nah, untuk yang kedua, dengan cara mengoksidasi senyawa aldehid dan juga senyawa alkohol primer. Nah, kita lihat yang pertama, ini suatu senyawa aldehid dioksidasi dengan Ag2O atau AgNH3 dua kali dengan ion OH-, kemudian juga dengan menggunakan H3O+. Nah, ini juga akan dihasilkan nanti senyawa asam karboksilat. Nah, yang di sini ini merupakan alkohol primer ya, alkohol primer dengan menggunakan KMnO4 dan H3O+. Kemudian di sini ada pemanasan, ini juga akan dihasilkan senyawa asam karboksilat. Atau bisa juga dengan H2CrO4. Ini bisa dengan aldehid atau bisa dengan alkohol primer. Kemudian yang ketiga, dengan mengoksidasi senyawa alkil benzen ya, senyawa alkil benzen. Kenapa disebutkan senyawa alkil benzen? Senyawa alkil benzen itu terdiri dari satu struktur benzen atau satu senyawa benzen yang memiliki alkil. Nah, ini senyawa, ini alkilnya, kemudian ini senyawa benzennya atau aromatiknya ya. Kemudian menggunakan KMnO4 dan OH-, ini juga dilakukan pemanasan dan H3O+, maka di sini akan terjadi oksidasi. Di sini H-nya, gugus O-nya akan masuk sehingga terbentuk asam karboksilat. Atau dihasilkan asam benzoat. Ini merupakan senyawa toluen ya. Senyawa toluen dioksidasi menghasilkan senyawa asam benzoat. Yang keempat, dengan mengoksidasi senyawa metil keton ya. Ini mengikuti reaksi Halovom. Nah, reaksi Halovom menggunakan gugus X2 atau gugus halogen ya, seperti FCl, Cl2, Br2 ya. Kemudian I2 dan dengan suatu basa NaOH dengan H3O+, maka akan dihasilkan juga gugus asam karboksilat, dan hasil sampingnya tentu saja ada reaksi halogennya. Kemudian selanjutnya yang kelima, dengan karbonasi atau dengan menggunakan reagen Grignard. Reagen Grignard itu Mg ya. Kalau ingat, kalau ada reaksi Grignard, ingat aja dia menggunakan logam magnesium. Nah, di sini ada tersier butil klorida, ini gugus tersiernya ya. Kemudian butil klorida dengan Mg dan etanol, dia akan dihasilkan suatu asam karboksilat ya. Tapi di sini ada dua tahap. Yang pertama pakai Mg, kemudian ada karbonasi ya. Reaksi dengan CO2 dan H3O+, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa asam karboksilat. Jadi langkah pertama, si Cl di sini akan terikat dengan si Mg. Mg di sini kita lihat MgCl, kemudian MgCl ini akan mengalami reaksi substitusi di sini ya. MgCl-nya lepas, kemudian gugus CO dari sini masuk dan OH-nya dari H3O+ ya. Atau di sini juga ada bromobenzen. Ini bromobenzen akan mengalami di sini dia CBr terikat dengan Mg, kemudian mengalami reaksi karbonasi di sini dengan H3O+, maka dia si gugus
atau MgBr di sini akan berubah menjadi gugus asam karboksilat COH sebesar 80% dihasilkannya, jadi banyak. Kalau dibandingkan dengan reaksi yang di atas dengan tersier butil klorida, lebih banyak dihasilkan di sini. Kemudian untuk senyawa ester ya, senyawa ester ini dihasilkan dari senyawa asam karboksilat. Ada yang dikenal dengan reaksi esterifikasi ya, atau feature esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi itu adalah reaksi dari suatu asam karboksilat menggunakan pelarut alkohol ya, bisa juga dengan katalis asam kuat seperti HCl atau H2SO4, maka akan dihasilkan suatu senyawa ester dengan hasil samping ada air. Nah, di sini derivat ester dari reaksi diazometan ya dengan asam karboksilat. Diazometan, ini dia diazometan. Ya. Derivat ester ini asam karboksilat. Kemudian ini dengan menggunakan diazometan, maka akan dihasilkan suatu ester. O di sini akan diikat oleh si CH2 di sini, sehingga CH2-nya ini positif, N negatif, N-nya lepas di sini sendiri, kemudian gugus CH2 di sini terikat dengan si OH, sehingga dia menjadi OCH3, metoksi ya. Ini disebut dengan gugus metoksi. Nah, selanjutnya untuk reaksi dari asam karboksilat, kita bisa lihat yang pertama itu reduksi dari asam karboksilat ya, menggunakan litium aluminium hidrat, kemudian di boran atau reduksi di boran. Yang pertama ini suatu asam karboksilat dengan menggunakan litium aluminium hidrat ya, kemudian ditambahkan pelarut eter yang bersifat nonpolar, maka akan dihasilkan di sini alkohol primer ya. Jadi reduksi dari asam karboksilat akan menghasilkan alkohol primer. Kemudian di sini dengan menggunakan reduksi di boran, B2H6 ini di boran. Kemudian di sini juga akan dihasilkan alkohol primer RCH2OH. R di sini suatu alkil, misalnya alkilnya CH3 berarti dia senyawa etanol ya, pembuatan senyawa alkohol. Kemudian di sini ada kuis berhadiah pulsa 20.000 untuk satu orang pemenang ya. Di sini pertanyaannya, jelaskan mengapa senyawa keton berikut bisa mengalami reaksi oksidasi. Jadi kenapa senyawa keton di sini, ini suatu keton bisa mengalami suatu reaksi oksidasi. Pada pelajaran aldehid dan keton kita tahu bahwa senyawa keton tidak bisa mengalami reaksi oksidasi karena tidak ada H yang terikat langsung dengan gugus C-nya. Tapi di sini kenapa bisa? Silahkan dijawab pada kolom komentar. Nanti jawaban terbaik akan menjadi pemenangnya. Baiklah, sekian untuk materi reaksi dan pembuatan senyawa asam karboksilat dan ester. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk yang menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan ketik tombol like, subscribe, dan share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya, supaya semakin banyak orang yang mau belajar kimia dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam.